mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri, siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisdia untuk tilawah dan sari tilawahnya. Dan untuk mempersingkat waktu, Ustadz Dani sudah hadir. Hari ini kita akan membahas dengan tema yang membahas ayat 26 dan ayat 30. Silakan Ustadz Dani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Terima kasih atas kesempatannya dari Bunda Tara dan sahabat-sahabat semua, ibu-ibu yang dimuliakan. Pada kesempatan di sore hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema terkait dengan surat yang kita baca tadi. Cuma saya ambil 2 ayat saja karena terhubung dengan pembahasan yang akan kita gali di sore hari ini. Menyangkut takdir ya, ini perkara takdir ini seringkali mungkin bagi sebagian kalangan umatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sulit untuk difahami secara proporsional atau secara sesuai dengan sebenarnya gitu yang dimaksudkan oleh Allah dengan garis takdir ini, sehingga banyak atau mungkin sebagian kalangan kita pun memang tidak mudah untuk bisa memandang segala apa yang Allah hadirkan itu baik adanya. Kalau kita bertanya kenapa urusan takdir kehidupan ini sedemikian tidak mudah untuk kita pahami, bahkan bisa jadi sebagian kita malah cenderung salah dalam memahami takdir Allah, tentu kalau saya pernah bertanya ya ke seorang guru, seorang kekasih Allah yang saya sangat hormati, beliau menjawabnya begini ketika pertanyaannya itu seperti itu. Misalkan contoh, kenapa ditakdirkan bangsa Palestina itu dari sejak kelahirannya dahulu sampai sekarang itu selalu aja dalam keadaan menderita. Padahal bagi Allah kan gampang ya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzolimi. Dan kenapa orang-orang yang berbuat zolim itu seperti diberikan kesempatan kehidupan yang lebih panjang, kekayaan dan lainnya gitu. Nah, tentu ada echo, berarti audionya di disconnect aja. Udah, oke. Ya, jadi kenapa tadi itu kezoliman selalu hadir di tengah negeri ini atau di dunia kita, di dunia ini, dan penderitaan seorang orang yang mukmin, orang-orang yang soleh, orang-orang solehah itu kok ada gitu di tengah-tengah kita.
Beliau menjawabnya begini, untuk bisa memahami tentang perkara takdir, atau dalam bahasa rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Qada kita pahami itu ketetapan Allah. Allah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ini kalau di refer adalah surat Al-Imran 26 tadi dibacakan oleh Bu Lisdia tadi ya, Mbak Lisdia. Jadi di mana Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian mencabut sebuah kerajaan, atau mungkin konteks kerajaan itu kejayaan lah dari sebuah kerajaan, kekuasaannya dicabut bagi Allah dengan kehendaknya, dan mudah bagi Allah untuk berlaku apapun yang Allah inginkan. Ini kan kuasa Allah ya. Jadi Allah punya kuasa, karena Allah maha kuasa, maka Allah pun punya kemampuan, punya kekuasaan untuk mengatur garis takdir kehidupan setiap manusia. Untuk itulah kita wajib mengimani qadanya Allah Ta'ala. Dan kedua, selain iman kepada qada, yang kedua adalah iman kepada qadarnya Allah. Jadi qadar itu terkait dengan kadar dalam bahasa kita itu, atau kita sebut ukuran, takaran, kapasitas, itu kadar. Sedangkan qada itu ketetapan. Contoh soalnya, misalkan seorang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, qadanya adalah sebagai seorang Rasul. Gitu. Jadi Allah menetapkan beliau dipilih oleh Allah sebagai makhluk terbaiknya, diciptakan oleh Allah dengan ciptaan sebaik-baiknya, akhlak termulia yang paling agung, yang kita wajib menjadikan beliau sebagai teladan sepenuhnya. Hampir semua dirinya, sifat perilakunya boleh kita tiru, kecuali beberapa hal yang memang dikhususkan bagi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya beliaulah yang menjadi satu-satunya public figure gitu, atau satu-satunya idola utama yang layak kita meniru perilaku beliau, sifat-sifat beliau, karakteristik beliau, dan kebiasaan-kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Takdirnya sebagai seorang Rasul, pemimpin agama, pemimpin perang juga, dan sebagai orang tua, ayah terbaik bagi anak-anaknya, sebagai pengasuh, perawat yang merawat anak dengan sebaik-baik pengasuhan, sebaik-baik pendidikan. Beliau best of the bestnya pendidik, best of the bestnya pemimpin, best of the bestnya Rasul, baik pemimpin agama atau pemimpin masyarakat. Seperti itu ya. Itu ketetapannya yang Allah sudah tetapkan, digariskan di dalam garis ketetapannya Allah kepada sang baginda Rasul Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, kodonya apa? Kodonya itu ya, sebagai seorang nabi dan rasul. Kodarnya apa? Apa kadar kemampuannya? Ya, beliau oleh Allah dimampukan menjadi seorang pemimpin terbaik, pemimpin perang terbaik, kapan mengobarkan peperangan, kapan harus berhenti, kapan beliau dengan keberanian yang hebat menjadi pemimpin perangnya, kapan beliau cukup memberikan utusan kepada sahabatnya untuk menjadi pemimpin perang. Beliau ahli strategis terbaiknya gitu. Itu kapasitasnya, kemampuannya, atau kadarnya. Dan sebagai seorang pemimpin keluarga pun beliau diberi kemampuan menjadi pemimpin terbaiknya bagi keluarganya. Sebagai pemimpin masyarakat yang menata negeri Madinah menjadi contoh peradaban terbaik umat Islam, beliau oleh Allah dimampukan untuk menjadi sosok pemimpin agama, sekaligus pemimpin peperangan, pemimpin negara maksudnya, sekaligus juga sebagai pemimpin keluarga, juga sebagai pedagang terbaik. Semuanya best of the best dari sifat beliau. Nah, itu kapasitasnya atau kodarnya, atau kita gunakan istilah diserap dalam bahasa Indonesia dengan kadarnya. Mengimani kodo dan kodar bagi Rasulullah seperti itu. Sekarang kita sebagai umatnya harus mengimani juga terkait kodo dan kodar diri kita masing-masing. Sebelum kita memahami
qada dan qadarnya orang-orang di sekitar kita. Maka semakin kita tahu kira-kira Allah menetapkan seorang contoh Kuswandani Muhammad Yahdin ini sebagai apa nih gitu, di muka bumi ini. Lahir dari ayah Sunda, ibu Sunda, Karawang, kemudian besar Bandung, kemudian ke Jakarta. Pasti ada sesuatu di balik garis takdirnya, ketetapan-ketetapan Allahnya. Kadarnya apa? Kemampuan. Harus kita kenali juga setiap diri kita. Kok dimudahkan untuk ke Gontor, misalkan belajar, pesantren, dan seterusnya. Pasti ada sesuatu. Nah, memahami takdir itu, atau disebut dengan iman kepada qada dan qadar, kenapa susah? Nah, itu pertanyaan awal tadi ya. Karena untuk bisa memahami garis takdir yang dalam pemahaman yang benar, mengharuskan atau mensyaratkan iman kepada Allah. Nomor satu, rukun iman itu juga benar. Iman kepada para malaikat juga harus mengimani dengan benar. Jangan sampai salah memahami tentang konsep malaikat itu seperti apa dicipta oleh Allah, untuk apa tujuannya. Memahami adanya Rasul dan kitabnya juga harus mengimani dengan benar. Kenapa kita harus mengimani kitab Allah bernama Al-Quran, sekaligus juga mengimani kitab-kitab sebelumnya? Ada apa di balik mengimani kitab sebelumnya? Nggak cukup sekedar percaya ada kitab sebelumnya, tapi ada keimanan khusus kan? Yang bisa diambil memang diambil, tapi tetap iman kita harus meyakini penuh bahwa Quran adalah alat indikator atau alat ukur dalam menimbang apakah kitab sebelumnya itu adalah kitab yang benar atau tidak. Sudah diselewengkan atau tidak, maka Quran harus kita jadikan sebagai kapasitornya atau sebagai penyaringnya gitu. Kalau kita sudah paham Quran dengan benar, boleh kita buka kitab sebelumnya, kita bisa bandingkan, dan kita harus jadikan Quran sebagai kitab kebenaran yang nyata. Datang dari Allah yang maha benar, tentu firman-Nya juga adalah firman yang benar. Jika kita salah memahami, bukan salah di Quran-nya, tapi salah di penafsiran kitanya. Itu konsep mengimani kitab. Harus bisa memahami kitab, harus melalui pemahaman kita terhadap lisannya Rasulullah yang disebut sebagai hadis-hadis. Termasuk iman kepada hari akhir juga, harus benar juga. Ini pengantar maksud saya, kalau kita memang sering dihadapkan pada sebuah kebingungan memahami takdir Allah, jangan-jangan kita belum mengimani Allah dengan sempurna, dengan baik dan benar, belum mengimani keberadaan Nabi dan kitabnya dengan benar, malaikat juga, dan seterusnya. Tapi insya Allah, kalau Allah sudah takdirkan kita sebagai hamba, umatnya baginda mulia, tentu garis takdir apapun yang Allah gariskan, itu kita akan terima dengan penuh keridhaan, ketetapannya apapun juga. Kalau kita mengeluh, ya Allah, kenapa saya kok kesulitan sekali dalam memahami bahasa Arab, contoh soal ya. Ya kita harus memaklumi, jangan-jangan kita dimudahkan bukan untuk satu hal itu, tapi untuk hal yang lain. Saya kasih contoh soal misalkan terkait takdir ya, yang tidak mudah untuk kita pahami. Dikaitkan dengan kisah Nabi mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah pernah bersabda, beliau mengatakan seperti ini, di tangan kananku terdapat sebuah kitab, yang di dalam kitab ini tertulis nama-nama para penghuni surga dari awal kehidupan Adam alaihissalam sampai nanti di akhir kehidupan, hari menjelang hari kiamat itu, semua sudah tertulis, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan, tidak dikurangi. Nama-nama itu sudah tertulis dengan jelas. Ini takdir ya. Jadi setiap kita sudah Allah tetapkan akan menjadi ahli surga atau ujungnya menjadi ahli neraka. Di sebelah kanan kata Rasulullah. Mungkin ini gambaran ya, karena sahabat juga tidak langsung melihat kitabnya seperti apa, tapi ini kayak sebuah simbol gitu bahwa Allah sudah menetapkan dan dituliskan nama-namanya. Ini takdir nih.
Kemudian kata beliau melanjutkan, di tangan kiriku ada juga sebuah kitab yang tertulis para ahli neraka yang akan menghuni neraka yang kekal atau neraka yang mungkin sesaat ya, yang temporer tergantung seberapa besar dosanya. Tapi yang jelas tertulis di situ sebagai ahli neraka dulu, kemudian mungkin setelah selesai dihisab bersih baru surga kan gitu. Nah, semua yang tertulis di dalam kitab sebelah kirinya itu pun sama statusnya, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Semua sudah tertulis dari sejak zamannya Nabi Adam. Contoh soal misalkan penghuni pertamanya adalah Kobil ya, bukan Habil. Habil ahli surga, orang yang soleh, Kobil itu yang ingkar ya. Anaknya Nabi Adam alaihissalam langsung kan. Contoh, sampai di akhir zaman, entah siapa, Dajjal mungkin apapun lah makhluk lainnya, para pengikutnya ya. Kalau Dajjal jelas ahli nerakanya, tapi para pengikutnya lah. Nah, mendengar paparan baginda Rasul seperti itu, ibu-ibu, kalau kita bayangkan kita pun ada di majelis Rasulullah saat itu, tentu sebagian akan memiliki sebuah pertanyaan yang paling mendasar. Kira-kira apa pertanyaannya? Ada yang bisa menjawab? Ini mohon maaf kemarin yang kuisnya saya malah belum kirim ya, saya baru beres-beres kemarin nanti tasbih gelang yang saya pernah bawa tawaf itu ada nanti saya kabari ke Bu Lis, dia ingetin ya. Duh, kok kelupaan terus. Nah, kalau ada yang menjawab sekarang boleh buat tambahan. Apa kira-kira pertanyaan yang akan diajukan seandainya kita berada di forum itu bersama Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kalimat seperti itu? Soalnya hadisnya ada nanti. Kalau yang sudah pernah baca hadisnya pasti bisa jawab. Atau yang pernah mendengar, 5, 4, 3, 2, 1, nggak ada? Oke, saya coba. Jadi, salah seorang sahabat mengacungkan tangan dan bertanya, "Ya Rasulullah, jika penghuni surga telah engkau tetapkan dari awal sampai akhir, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan, dan penghuni neraka juga telah Allah tetapkan dari awal sampai akhir." Ini pertanyaannya nih, sahabat. Buat apa kita beramal? Ya, buat apa kita melakukan sebuah amalan demi amalan kalau ternyata Allah sudah menetapkan terlebih dahulu kita akan menjadi ahli neraka atau ahli surga? Gimana pertanyaannya? Sepakat? Kita capek-capek beramal baik, beramal soleh, sedekah ini sedekah itu, ternyata gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya. Gimana kalau ternyata catatannya ada sebagai ahli neraka? Ngeri nggak? Enak dong si B ini nih di ahli surga, padahal sebelumnya dia melakukan amal-amal buruk terus-menerus, maksiat terus-menerus. Ternyata catatannya di ahli surga. Bisa nggak? Mungkin juga kan? Waduh. Nabi kira-kira menjawabnya seperti apa coba? Jawabannya diplomatis. Bukan diplomatis dalam konotasi negatif ya, tapi beliau menjawab untuk membuat kita merenung. Jawaban beliau adalah jawaban agar kita mentafakuri jawaban itu. Apa kalimatnya? Setiap hamba akan diciptakan sesuai dengan apa yang dimudahkan baginya menuju ke situ. Atau gini bahasanya, setiap hamba dimudahkan untuk apa dia dicipta. Ini kalimatnya kan nggak mudah diterna ya, nggak mudah dicerna kan. Setiap hamba kullun muyassarun lima khuliqalahu. Ini bahasa Arabnya. Setiap kita dimudahkan untuk apa dia dicipta. Kalau dia sebagai ahli surga, maka Allah akan berikan jalan kemudahan menuju ke surga. Kalau kita memang takdirnya sebagai ahli neraka, naudzubillah kan, tapi akan dimudahkan juga menuju ke sana. Nah, ada lagi gambaran lain dalam hadis yang sama. Betapa banyak orang yang beramal dengan amalan surga. Sampai jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal,
tapi kemudian kitab takdir itu mendahuluinya. Artinya apa? Dia tercatatnya sebagai ahli neraka. Maka lalu dia kemudian beramal dengan amal neraka di penghujung hidupnya. Sehingga dengan amalan di ujung itu sebagai amal neraka, Allah menjebloskan ke dalam neraka itu. Dan betapa banyak juga bisa jadi orang itu beramal dengan amal neraka, melakukan maksiat ini, maksiat itu, kejahatan ini, kejahatan itu, tapi ternyata garis takdir mendahuluinya. Nah, ini nggak mudah ya dipahami ya. Sehingga di akhir kehidupannya, dia beramal dengan amal surga. Yang dengan amalan itu, walaupun sebelumnya jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal, gitu. Ini gambarannya begitu Nabi itu, menggunakan kalimat seperti itu. Tapi kemudian garis takdir mendahuluinya, lalu dia kemudian beramal dengan amal surga. Yang dengan amal itulah Allah mencatatkan, Allah bukan mencatat, Allah sudah mencatat. Dengan amal itulah sejalan dengan catatannya, dia disurgakan oleh Allah. Hati-hati, ini kalau sekilasan agak bahaya ditafsirkannya ya. Yang hadis berikut ini tentang amal surga dan amal neraka, di situ poin pentingnya adalah kita tidak boleh dulu sekarang nih merasa aman, saya pasti ahli surga. Yang akan Allah lihat dan Allah nilai adalah bukan bagaimana hari ini kita di mana amal kita apa, tapi di penghujung amal kita apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita pun dibuat paham untuk tidak mengandalkan hari ini dan masa lalu. Harus kita selalu merasa kurang, ya Allah, jangan sampai amalan-amalan hamba ini membuat hamba kok lebih mudah melakukan keburukan dibanding kebaikan, naudzubillah. Karena kita tidak pernah tahu kita di garis yang mana, ditempatkan di mana. Yang harus kita lakukan sepenuhnya adalah terus bermohon, berjuang, ya Allah, hamba ingin berada di dalam jalan-Mu, kemudian sampai ke penghujung hidup hamba pun, hamba ada di dalam husnul khotimah. Nah, kalau kita selalu dimudahkan, lebih banyak memilih kebaikan, daripada kita berpikir untuk melakukan keburukan, bismillah tawakal, ya Allah, semoga ini jalan hamba, di jalan kebaikan ini, dan Engkau tuntun sampai di akhir kehidupan hamba. Agar kita juga begini, tidak juga kita mudah menghakimi saudara kita yang hari ini sedang dalam kesesatan, yang hari ini sedang dalam kezoliman, menzolimi banyak orang, kemudian kita sudah kadung membenci personalitinya, per orangnya, sehingga tidak memberi ruang buat dia, pemaafan bagi dia. Jangan sampai kita menyesal, ternyata di akhir hidupnya dia jauh lebih soleh dibandingkan kita yang sejak lahir sudah dalam keadaan baik misalkan. Kita tidak diperkenankan atau dilarang keras untuk menghakimi orang yang masih hidup dengan mencap A atau B atau ahli apa, ahli neraka ini banyak kafirnya, banyak ininya. Kita tidak pernah tahu akhir hidupnya dia akan sampai kepada sebuah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sebagaimana kita juga jangan sampai merasa aman. Saya lebih baik dari dia. Amal saya lebih banyak. Saya udah umroh sekian kali, dia belum pernah. Masa sih saya lebih buruk? Nah, itu bahaya itu, kesombongan itu. Itu ya. Jadi Allah punya kuasa membolak-balikan kehidupan. Garis takdir itu garis yang sama sekali tidak mudah untuk kita pahami, tapi yang terpenting dari dua hadis tadi, dua keadaan di dalam hadis tadi, paling penting buat kita adalah terus bermohon, terus berlindung, terus merasa fakir, tidak boleh merasa aman dulu sepanjang kita masih belum bisa menjamin setiap langkah kita akan selalu benar terus. Sekaligus kita juga tidak
dianjurkan untuk mudah menilai orang lain sambil merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita sering kan niatnya dakwah, niatnya menyampaikan kebaikan, tapi begitu kita sampaikan kebaikan itu, panggilan dakwah itu, kita ajak beliau untuk melakukan kebaikan, yuk kita ngaji, ternyata dia menolak, kita langsung menilai ya, dia mah udah nggak ada pertolongan lagi, udah nggak mungkin lagi baik. Tidak boleh juga kan. Atau tiba-tiba terlintas, nih saya kok lebih soleh dari dia mah masih juga kemana-mana, ya alhamdulillah saya mah lebih baik. Nah, ada alhamdulillah tapi merasa lebih baik, itu agak berat tuh konsekuensinya. Jadi di situ ini ya dasar kenapa persoalan takdir ini memang tidak mudah untuk kita coba pahami. Tapi yang penting poin di balik itu adalah betapa mahalnya sebuah prasangka baik dengan garis takdir Allah. Saya mau bikin nih garis takdir ini seperti apa nih? Kalau dilihat dari ayat yang tadi ya, sebentar saya buka dulu. Saya suka oret-oretan, jadi saya akan mau masuk di oretan yang ini, sebentar. Share. Oh, yang Bu sebentar. Iya. Siap. Yang Adaninya ya, yang tidak pakai ini dari tablet saya. Bukan yang Kuswandani, yang Adani di co-host. Oh, ada. Oke, siap. Ya. Mau saya share. Oke. Jadi ayat dasar ayatnya kan dari sini ya, dari apa? Ini surat Ali Imran ayat 26 ya. Jadi Allah itu dengan segala kuasanya membolak-balikan keadaan. Harus kita pandang dari sudut pandang positif kita. Tidak boleh, tidak diperkenankan kita memandang negatif kuasa Allah yang tak terbatas itu, kemudian kita nilai sebagai Allah maha otoriter dengan konotasi negatif. Naudzubillah, kan nggak boleh. Allah maha kuasa, otoriter, ya tentu dalam otoriternya Allah adalah karena Allah kuasa segala sesuatu, dan Allah memang kuasa. Tapi kita nggak boleh mengatakan Allah kan kuasanya tak terbatas, kemudian berbuat sesuka-sukanya. Enggak gitu juga bahasa kita kan. Artinya gini, bahwa ketika Allah menyatakan tu'til mulka man tasya ini, kemudian tanziul mulka mimman tasya, jadi kan konteksnya memberi kuasa sesuai dengan yang dia kehendaki, dan mencabut kuasa itu juga sesuai dengan yang dia kehendaki. Artinya kuasa Allah melampaui segala sesuatu. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Termasuk ini. Allah memuliakan orang-orang yang dikehendakinya, kemudian menghinakan juga orang-orang yang dikehendakinya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai terlintas di dalam pikiran kita, kemudian kok Allah maha kuasa, gini, ketika seseorang memilih untuk kemudian mengambil keputusan jalan kesesatan, ini berarti Allah ya yang menghendaki dia sesat. Atau ketika seorang hamba memilih jalan kesesatan, itu di dalam izin Allah, tapi membiarkan dalam kesesatan. Nah, kan gitu ya bahasa kita. Jadi ini nggak mudah untuk kita sikapi dengan benar ketika memandang orang lain, kemudian orang tersebut kita ajak pada sebuah kebaikan, ternyata orang itu menolak kebaikan, penawaran kebaikan kita.
bahkan membalas dengan menolak mentah-mentah sambil menghina kita misalkan. Kadang-kadang kita kan suka marah ya. Ini diajak berbuat baik nggak mau, ini dasar memang sudah, aduh hatinya sudah membatu, hatinya sudah keras. Nah ini hati-hati, kadang kita sering terjebak untuk kemudian mudah menilai. Orang itu sudah tidak bisa ditolong lagi, udahlah ini nggak ada harapan lagi, kita mau dakwah ribuan kali juga, ngajak juga nggak akan bisa-bisa nih, orangnya udah susah, hatinya udah membatu. Nah itu hati-hati. Karena ketika seseorang itu kemudian belum siap atau belum menerima kebenaran, belum menerima sesuatu yang kita tawarkan berupa ajakan kebaikan, jangan sampai kita menilai sudah tidak bisa ditolong lagi, sudah tidak bisa diseru lagi, sudah hatinya sudah membatu. Tidak. Bisa jadi ya, ketika Allah menawarkan dua jalan, falhamaha fujuroha wa taqwaha, Allah menawarkan jalan fujur, jalan keburukan, atau jalan ketakwaan, dua orang tersebut dipersilakan memilih kan. Nah, ketika orang itu kemudian ternyata memilih jalan fujur, jalan keburukan, apakah kemudian Allah akan menggiring dia untuk terus berbuat buruk sepanjang hidup sampai wafatnya? Belum tentu. Sebagaimana juga ketika Allah memberikan hidayah kepada sebagian lain, saudara-saudara kita yang kita sukai, jangan juga kita merasa aman, pasti akan terus diberi hidayah seterusnya. Tetap kita harus punya sifat fakir. Nah, ini jadi kefakiran diri harus jadi landasan dalam memahami takdir ini. Kedua, prasangka baik tadi yang saya sebut. Selalu berprasangka baik saja. Kita mengajak tetangga kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita. Ternyata belum menerima ajakan, prasangka baik aja. Ya Allah, semoga di kesempatan berikut beliau bisa mengikuti ajakan kebaikan. Berikan hidayah ya Allah. Diajak lagi, menolak lagi, bahkan menghina kita, balas lagi dengan kebaikan. Doakan dengan kebaikan. Ya Allah, semoga di kesempatan lain, mungkin bisa jadi cara saya mengajaknya dengan ancaman, sehingga dia semakin menjauh. Mungkin cara mengenalkan kebaikannya dengan cemoohan, sehingga dia menjauh, tidak suka. Kan sering ya, kita merasa menunjukkan posisi lebih baik, tapi sambil merendahkan, naudzubillah. Nggak boleh kan. Tuh, jadi, nah, termasuk kita juga dalam memahami tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya juga harus ini ya. Jadi, apakah ketika seseorang itu memilih untuk melakukan kehinaan itu memang Allah yang menggiringnya? Nah itu. Atau dia sendiri yang memilih jalan kehinaan itu? Nah ini bukan berarti Allah juga yang menggiring orang untuk masuk neraka, naudzubillah. Allah selalu bersuka cita sebetulnya ketika si hamba itu bertaubat. Jadi ketika Allah mengatakan tu'izzu man tasya, memuliakan orang yang dikehendaki, memang dalam kehendak Allah ketika dia menjadi mulia. Tapi ketika tudzillu man tasya, Allah menghinakan orang yang dikehendaki, bukan berarti Allah mendahului si orang tersebut. Kata Allah misal, contoh soal, maaf ya. Kata Allah ini si B ini memang layak hina nih, udah saya hinakan. Enggak begitu. Tetap Allah dahulukan pilihan. Hai hamba, ini nih Quran mengajarkan kepada engkau kalian semua, kata Allah dalam bahasa saya ya, dua jalan ini, falhamaha, diilhamkan, diberikan dua pilihan, akal kita diberi kemampuan untuk memilah dan memilih. Akan selalu ada pilihan demi pilihan dalam hidup itu. Nah, seringkali yang dipilih mungkin sesuatu yang mencelakainya, ketika kemudian akhirnya jatuh dalam kehinaan, bukan karena kehendak Allah, tapi karena dia memilih jalan kehinaan itu sendiri. Nah, tinggal penyikapan kita adalah bagaimana caranya agar
kita selalu di dalam kehendak Allah untuk kemudian kita ada di jalan kebaikan. Makanya kalimatnya kan seperti ini ya, kalau para pendakwah nih. Kalau ada sebuah kebenaran yang hak sepenuhnya dari Allah Ta'ala, kebenaran itu. Kalau ada sebuah kebatilan yang disampaikan, bisa jadi sangat mungkin dari diri sendiri, kekhilafan diri. Mohon ampun, maaf lahir batinnya. Untuk menunjukkan bahwa ketika kita dimudahkan melakukan kebaikan, berarti Allah memang menuntun kita dalam kebaikan. Ketika Allah membiarkan Allah ketika kita memilih melakukan keburukan dan kemudian terjadi keburukan itu, berarti Allah sedang ingin menguji kita, ingin apa ya? Menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita memilih jalan tanpa minta petunjuk dulu kepada Allah, kita sering tersesat sendirian. Allah maha bebas memberikan kita pilihan kan. Nah, itu. Ini mohon maaf ya sekali lagi, perkara takdir ini sekali lagi penting untuk kita coba lihat dari sudut pandang selalu prasangka baik kita kepada Allah. Saya mau mau gantian ya Mbak. Ini ada Bu Idar ya, Idar Islami langsung dari Prancis nih. Ini serius Prancis ya, bukan perapatan Ciamis. Ini ada pertanyaan, oke. Panjang di terusan. Bu Idar, ya, jika Saya seorang baca yang beramal. atau apa itu? Saya sudah tulis, Ustaz. Atau Kenapa? saya bacakan aja, Ustaz. Boleh, Saya boleh. bacakan. Silakan Bu Idar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin Waalaikumsalam. bertanya. Ya. Misalnya seseorang yang beramal amalan surga, misalnya dia berwakaf untuk masjid atau segala amalan baik yang menuju ke surga dan menghindari larangan yang menuju ke neraka. Tetapi pada akhir hidupnya mungkin dia karena suatu atau lain hal dia bunuh diri. Jadi Ya. kalau dia bunuh diri kan itu dosa besar dan dia tidak akan mungkin lagi bertobat. Apakah semua amalannya sebelum dia bunuh diri itu hilang dan tidak dihisap lagi, Ustadz? Begitu, terima kasih, Ustadz. Ada pahala-pahala berupa membangun masjid, amal baiknya, amal solehnya. Kemudian ada sebuah keadaan di akhir hidupnya bunuh diri. Gitu ya. Saya harus mengatakan bahwa Allah tetap zat yang maha sebaik-baik menghitung, mengaudit. Jadi kebaikan-kebaikannya akan dihisab, dosa besarnya bunuh diri pun akan dihisab. Nah, tinggal dihitung nanti di ujung itu ada pertolongan tambahan nggak dari yang masih hidup, misalkan. Kan kematian kan bukan akhir segalanya. Kematian itu hanya memindahkan dari alam dunia ini ke alam barzah kan. Di alam barzah itu ada perhisaban, betul. Dihisab nih, dosa bunuh dirinya dihisab sebagai dosa kan, dosa besar itu. Tapi sebelumnya kan ada amal baik, dihitung juga oleh Allah. Tapi kan bukan berarti juga misalkan taruhlah ternyata dosa bunuh diri itu melampaui dosanya ya, kalau dihitung misalkan, daripada amal baiknya semua ini. Apakah celaka atau tidak nanti, neraka atau tidak? Neraka belum, karena belum kiamat kan. Jadi masih ada perhitungan di alam barzahnya. Nah, jangan-jangan dalam kuasa Allah dan kemurahan Allah, walaupun akhir hidupnya memang dengan cara memilih jalan bunuh diri itu, ternyata amal baiknya berupa membangun masjid, itu dimanfaatkan oleh masyarakat muslim waktu itu dengan sholat di tempat itu, berkah tempatnya, masjidnya berkah, itu akan mengurangi dosanya bunuh diri tadi itu, bisa jadi loh. Jadi kita tidak bisa menilai langsung bahwa orang yang bunuh diri itu segalanya celaka, belum tentu juga. Asal kita bisa melihatnya dulu ini, bahwa oh dia orang yang baik, tapi dalam akhir hidupnya mungkin ada sebuah kondisi membuatnya depresi, membuatnya hilang akalnya, sehingga akhirnya memilih untuk ini karena ada sebuah pilihan yang dia sendiri tidak bisa ini, memilih untuk jalan bunuh diri. Oke, bunuh dirinya dosa besar memang, terhitung sebagai dosa besar. Tapi amal sebelumnya tetap Allah hisab dulu, dan setelah kematiannya kan masih ada kehidupan barzahnya. Di barzah itu ada perhisaban berikutnya,
ada kondisi di mana apakah ada dalam kebaikan di alam kuburnya atau semakin memburuk. Ini membuka kesempatan bagi orang-orang yang masih hidup untuk mendoakannya. Begitu, Bu Idar. Oh, Dan gitu ya, Ustaz. why not? Ya, Dalam karena kematiannya itu, ya walaupun kematian tidak wajar, tapi kita terus mendoakan, apalagi kita bisa memanfaatkan memanfaatkan masjid itu untuk kebaikan-kebaikan, itu pahala akan terus mengalir, mengurangi beban dosanya si bunuh dirinya itu. Jadi untuk ya karena menunjukkan betapa murahnya Allah tetap ya. oh, ya, Ustaz. Ya, Begitu. Ustaz. Ya, karena saya ada Kasus gitu ya. cerita Selama mengenai dia kasus. masih Muslim ya, Ustaz? Iya, dalam Ya, keislaman, betul. ya, Ustaz, ada yang cerita mengenai seorang yang meninggal di peperangan gitu, Ya. dan dia dan sahabat-sahabat mengatakan bahwa dia mati syahid masuk surga, Oke, tapi betul, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Iya. Masuk neraka karena dia bunuh diri, begitu, Ustaz. Apakah Ya, ada. Betul, ada hadisnya memang itu untuk menunjukkan bahwa di situ sih pesan moralnya adalah begini, Bu Idar. Pesan moralnya adalah jangan terlalu cepat menilai seseorang itu ahli syahid atau ahli neraka gitu. Nah, di situ Allah sedang memberikan sebuah contoh kasus di mana orang yang terlihat dia bersama-sama dengan sahabatnya berperang dengan peperangan yang ini, berarti kan dia amal baik ya. Ternyata di ujungnya ada keimanan yang lemah. Iman lemah itu dari cara apa? Ketika mengalami luka yang berat dan dia tidak tahan menanggung luka itu, akhirnya bunuh diri. Nah, dosa bunuh diri saat itu oleh Nabi kan Nabi menilai sesuatu itu ahli surga neraka menurut wahyu Allah kan. Nah, Allah menilai waktu itu bahwa amalan-amalan berperang bersama Rasulnya itu dibandingkan dengan akhir kehidupannya bunuh diri itu ternyata lebih gede dosanya bunuh dirinya gitu. Berarti dia masuk kali neraka. Tapi untuk kasus lain hari ini, misalkan tadi ada amal baiknya, kita kan tetap memegang juga hadis Nabi bahwa kematian seseorang itu tidak berhenti tidak berhenti di saat wafatnya, tapi ketika dalam keadaan di alam barzahnya ada amal jariahnya, ada anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ada ilmu yang bermanfaat, itu pun hadis itu layak kita pegang. Oh, berarti masih ada harapan. Walaupun jangan juga gini, jangan saya mah nggak usah beramal banyak, nanti anak saya akan mendoakan amal jariah, jangan juga mengandalkan begitu. Ya kalau Allah terima amal jariah kita, tiba-tiba dosa niatnya untuk sombong, amal jariahnya itu hilang aja kan, wallahu a'lam. Jadi gitu. Tapi untuk kasus sahabat Nabi itu lebih ke situ sih ininya, Bu Idar. Lebih kepada bahwa amal seseorang itu akan dihitung oleh Allah dengan perhitungan yang sangat matang. Adil-adilnya perhitungan. Gitu. Makasih. Iya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, Bu Idar ya. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Iya. Untuk host yang noise-nya bocor bisa di-mute. Wajar Robaiyah kayaknya lupa beliau. Oke. Siap. Jadi gitu, Bu Idar ya. Mudah-mudahan bisa diterima nih. Makasih, Ustaz. Ya, jadi perhisaban itu panjang. Ada alam dunia dihisab, alam barzah juga ada perhisaban kedua. Apakah di dalam alam barzah ini ada kehidupan lebih baik atau lebih buruk? Kita sepenuhnya berdoa kepada Allah, mengandalkan amal dunia ini semoga dicukupkan bekalnya. Maka 3 hal tadi harus tidak boleh berhenti ya dalam takdir ini. Amal jariah sebisa mungkin kita ada yang kita lakukan, ilmu yang kita ajarkan semoga bermanfaat, dan anak-anak yang kita tinggalkan yang dalam keadaan soleh. Bukan anak kandung aja ya, anak yatim pun mendoakan kita dapat cipratannya itu. Silakan Bu Andika Febrina. Tambahan sedikit, Ustaz. Silakan, Apakah orang lain yang berdoa untuk tanpa hubungan keluarga, apakah sampai, Ustaz? Insya Allah sampai. Yang penting bukan di relasi keluarganya, tapi di kesolehan hatinya. Makanya kita kan sering minta doa kepada seorang ustadz, seorang kiai. Apakah kan nggak ada hubungan relasi keluarga kan? Beliau mendoakan bisa sampai. Yang sampai itu kesolehannya dan kasih sayangnya. Makanya kenapa yang wafat
Kita tidak dianjurkan menyebutkan keburukan-keburukan beliau kan yang wafat kan, tapi dianjurkan menyebut kebaikan-kebaikan. Begitu disebut kebaikan, tumbuh kasih sayang kita, doanya insya Allah akan sampai. Bismillah aja. Nah, gitu. Makasih, Ilmu Ustaz. bermanfaat kan, ilmu yang bermanfaat siapapun kan, begitu dimanfaatkan nyampe ke kita juga. Gitu. Begitu. Silakan. Cukup ya Bu Idar? Salah sih. Oke. Makasih. Oke, Makasih. sama-sama Bu Idar. Iya. Silakan Bu Andika, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Sebentar. itu saya ya. Hostnya saya jadi host sendiri nih, mempersilahkan nggak apa ya, Bu tulis Tidak dia. apa-apa, Ustaz. Siap, Ustaz. Silakan Bu Andika. Oke, Bu Andika ya. Ini saya masih agak bingung tentang misalkan ada orang gitu, dia melakukan korupsi, mengambil uang seseorang, lalu dia itu bersedekah, membangun masjid dan lain sebagainya gitu. Nah, dia itu seperti ingin memilih takwa gitu, tapi dia melakukan keburukan. Terus yang kedua, Allah, saya pernah dengar kayak Allah itu membiarkan aja si hamba ini untuk jika dia pilih fujur, lalu pilih lagi fujur, dan dalam bahasa Arab itu disebut istijrad gitu kan. Istidraj. Nah, tapi orang yang istijrad ini apakah dia tetap mendapat petunjuk dari Allah? Karena mengingat Firaun di akhir hidupnya pun dia ada mengakui kalau Allah itu adalah Tuhan. Ya. Hari ini kan kita ingin terus berada dalam taubat, ketakwaan, tapi kadang bingung bagaimana meminta petunjuk dari Allah ketika berada pada sesuatu hal gitu, kayak gelap aja, mau bersikap apa, mau pilih bagaimana gitu. Dan ini mungkin karena hijab-hijab hati ya, Ustaz. Ya, betul. Ya. Yang pertama tadi tentang koruptor, kemudian hartanya dipakai untuk kebaikan. Ya Allah maha penghisab yang terbaik, auditor terbaiknya, maha auditor terbaik. Akan ditimbang. Karena jangankan yang seperti itu ya, orang yang terlihat baik, kemudian kebaikannya berlimpah ruah, ternyata hati kecilnya itu ingin sebuah kemasyhuran misalkan. Ingin dipandang baik. Itu bukan korupsi ya, artinya harta halal gitu. Melakukan kebaikan, bangun masjid ini, masjid itu yang megah besar. Untuk kebaikan banyak orang betul, kemaslahatan banyak orang betul, tapi hatinya, dalam hati kecilnya ada keinginan dapat pujian. Itu oleh Allah dihapus itu semua pahalanya. Bisa begitu loh. Jadi antara apa yang diamalkan dengan apa yang diniatkan itu akan dihitung secara presisi oleh Allah. Makanya kita nggak bisa langsung menilai. Dia mah hatinya memang ingin dipuji, belum tentu. Dia mah memang ini belum. Kita makanya nggak boleh sama sekali untuk mengedepankan penilaian penghakiman terhadap sebuah kebaikan, bahkan keburukan seseorang pun jangan hakimi dulu. Tadi itu yang kedua, ketika si A ini baik, tiba-tiba dia ingkar lagi, kemudian baik lagi, ingkar lagi, yang disebut dengan istidraj itu artinya sikap yang kemudian oleh Allah tuh dibiarkan suka-sukanya dia melakukan apapun. Dia baik, tapi buruk lagi, baik lagi. Tapi tetap kita harus berprasangka baik. Bisa jadi sekarang dalam keadaan istidraj, kalau kita kemudian punya rasa kasih sayang yang besar kepada yang bersangkutan, doakan terus aja. Jangan berhenti untuk menyeru gitu. Karena suatu saat kan kita tidak tahu akhir hidupnya seseorang tersebut. Tiba-tiba di akhirnya antara baik buruk terus, tiba-tiba di ujungnya benar-benar bertaubat sepenuhnya dan dia baik terakhirnya, husnul khotimah. Kan kita nggak pernah tahu dengan garis takdir seseorang itu. Nah, di situ tadi ini prasangka baik, dan kalau untuk kita ya, kefakiran diri, jangan merasa puas lebih baik dari dia. Kedua, harus berprasangka baik. Kalau kita punya tugas menyeru, seru aja, jangan pernah bosan. Karena bisa jadi Allah izinkan yang bersangkutan itu naik turun, jatuh bangun, agar kita diberi kesempatan untuk mendakwahkan tentang jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Karena bisa jadi ya, beliau memang pemahamannya kurang, sehingga mudah sekali berbuat buruk lagi, baik lagi, tobat lagi, buruk lagi. Itu Nabi sekalipun ya mengajari kitabnya indah ya. Aku, kata Rasulullah,
bertaubat di dalam sehari semalam, ada yang mengatakan 70 kali, ada riwayat lain mengatakan 100 kali. Jadi sekali berseorang nabi, itu bukan berarti nabinya juga pelaku kesalahan terus, naudzubillah ya. Tapi nabi mengajarkan untuk jangan puas dengan keadaan iman hari ini, harus terus ada kefakiran, merasa diri lemah, tidak berdaya, untuk kemudian merasa diri masih kurang dapat petunjuk, sehingga mohon terus petunjuk kepada Allah. Itu penting, dipegang oleh kita. Dan terus tidak pernah berhenti, punya harapan, prasangka baik. Allah mustahil membiarkan kita dalam kezoliman berturut-turut, terus-menerus, kecuali Allah pasti akan memberikan kebaikan satu saat nanti. Sekarang nggak kelihatan baik, tapi suatu saat kan nggak pernah tahu. Jadi gitu, Bu Andika, semoga menjawab. Jadi Iya, tentang, iya. Boleh kalau masih ada kurang jelas. ya, makasih Ustaz. Oke. Silakan Sudah. sahabat lain. Iya, silakan. Saya mau membahas satu ayat lagi dulu ya. Ini ayat yang sama, masih terkait sebetulnya. Jadi ini tentang masalah takdir Allah. Kita tidak bisa keluar dari kuasa Allah di dalam menggariskan hidup kita. Tapi satu sisi yang lain, Allah menggunakan ayat ini, yang ayat 30-nya untuk menunjukkan Allah mustahil menzolimi amal hambanya. Mustahil seorang hamba yang beramal kemudian dibiarkan tidak dinilai oleh Allah. Mustahil. Nah, dan Allah maha adil dengan seadil-adil perbuatan. Jadi Allah maha adil dengan segala kehendaknya. Nggak mungkin Allah itu melakukan sebuah kezoliman. Ketika Allah membiarkan seorang hamba dalam sebuah kesesatan, bukan berarti Allah sengaja menyesatkannya. Tapi bisa jadi Allah sedang ingin mengujinya, untuk menunjukkan bahwa jangan lepas dari terus mohon petunjuk pada Allah. Kalau tidak, tersesat. Gitu. Itu yang penting dipegang ya. Jadi ayat kedua ini mengikat tentang kita punya free will dan punya kehendak untuk beramal baik, punya keinginan, punya pilihan untuk berbuat kebaikan. Nanti siapa yang menilai sebaik-baik amal itu siapa, sebaik-baik penilaian itu siapa, ya hanya Allah Ta'ala. Tugas kita hanya berbuat dan berbuat dan berbuat. Selebihnya, tawakal, ya Allah, ini hamba sudah persembahkan kebaikan-kebaikan ini, mohon lindungi dari segala kesombongan, niat yang buruk, ingin mendapat pujian, ingin mendapatkan kemasyhuran yang membuat segala amal kebaikan ini bisa jadi terhapus gara-gara niat tadi itu. Kan nggak mudah ya. Kita udah tulus ikhlas di dalam beramal, misalkan membangun masjid. Begitu masjid sudah berdiri, sudah megah, dan banyak orang yang akhirnya meramaikan masjid itu, timbul kesombongan di kitanya. Nah kan, alhamdulillah saya dapat ini, berarti saya hebat dong. Wah itu hati-hati, bahaya kan. Awalnya ikhlas, tapi di dalam perjalanan tiba-tiba dihina orang misalkan. Kemudian kita marah dengan hinaan itu. Kan menjadi tidak ikhlas lagi kan. Karena kita berharap pujian. Begitu tidak ada yang memuji, kita marah. Pasti ada problem dalam. Makanya pentingnya kita terus-menerus memperbaharui niat di sepanjang perjalanan amal demi amal kita. Kita nggak pernah bisa aman dari tiba-tiba tergelincir dari awalnya niatnya tulus, niatnya ikhlas, niatnya semata-mata agar kita niatkan sebagai bekal kehidupan kita, agar Allah menerima semua amalan kita. Di tengah jalan bisa jadi kita tergelincir yang kita tidak pernah tahu. Ada kesombongan, ada ingin pujian, ingin disebut-sebut kebaikan selama hidup ya. Kalau yang wafat lain lagi. Ketika kita masih hidup, kita ingin disebut-sebut kebaikan kita, itu bermasalah. Allahu a'lam. Silakan kalau masih ada yang lain, Bu Lisdia, silakan. Dari yang hadir di situ, mangga. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya? Silakan Bunda ya. Bunda juga nggak apa-apa bertanya Bunda. Ini yang saya agak mengusik tuh ayat 30, Ustaz. Gimana? Itu
ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Itu artinya pada saat itu ya Ustadz, pada saat hari hisab ya, hari perhitungan ya. Iya dan tidak, Bunda. Oh gitu. Sebetulnya Allah Ya. itu maha memberikan imbalan kebaikan itu durasinya sepanjang dari detik sekarang sampai akhirat nanti. Oh gitu. Saking Jadi artinya di alam barzah segala kita masih bisa beramal gitu, Ustaz. Bukan kita yang beramal. Kalau alam barzah kita menuai, memanen. Menuai. Masuk memanen kebaikan atau memanen keburukan, dua-duanya akan dipanen gitu. Kita dari hasil selama kita di bumi. Iya, di dunia. Di alam dunia ini. Barzah masih di dunia ini juga, tapi alam dunia kita masih hidup, kita beramal baik, maka kebaikan kita akan dipanen pada saat kita di barzah. Sejak barzah sudah dipanen. Tapi ini setiap ma'amilat min khairin muhdaron, dihadirkan kebaikan atas setiap amal kita. Di hari ini kita pun juga dapat. Sejak hari ini, Bunda. Yeah. Kita sholat nih. Dari sholat itu kemudian kita langsung ada kedamaian, ada ketenangan, ada kelegaan. Itu kan hadiah Allah langsung diimbalkan. Kita memberi sedekah kepada si A misalkan, anak yatim yang sangat membutuhkan. Tiba-tiba melihat senyumnya saja sudah mendamaikan, itu langsung diberi imbalan oleh Allah. Di akhirat dicatat sebagai sebuah kebaikan, itu pasti juga kita imani juga. Jadi di situ bersyukurnya kita. Allah tuh memberi imbalan itu bisa spontan langsung pada saat kita berbuat kebaikan, dan catatannya juga tidak pernah berkurang gitu. Karena kamu sudah dikasih dunia, ya udah di barzah nggak usah dikasih lagi, nggak begitu juga. Nah, jadi buat saya konsep pahala itu adalah sesuatu yang Allah berikan dari sejak kita beramal, bahkan dari sejak niat pun gitu. Belum beramal nih, masih niat saya ingin melakukan kebaikan A misalkan. Tiba-tiba ditenangkan aja hati ini, diberi semangat, diberi gairah untuk melakukan, ingin mewujudkan niat itu sudah anugerah Allah. Jadi Allah sudah memberi imbalan sejak dari hati kita sudah diberi langsung. Konsepnya ini, jadi yauma tajidu itu saya sih memahaminya dari sejak hari ini, pada hari di mana kita melakukan amal, kita langsung diberikan imbalannya, melihat langsung hasil dari amal kita, sampai barzah pun juga diperhitungkan, sampai akhirat pun nanti juga diperhitungkan. Hisabnya tuh manjang itu sebenarnya. Karena seringkali gini, orang mungkin berpikir, ya nggak apalah hidup di dunia ini mah menderita, yang penting nanti di akhirat nanti diberi imbalan. Nggak gitu sebetulnya. Harusnya umat Islam tuh punya rasa syukur sejak di alam dunia pun Allah sudah memberikan perhatiannya dan hadiahnya dan diberi langsung gitu. Apalagi di barzah kita harus punya keimanan, mengimani hari akhir, kan itu konsepnya ya. Dari sejak barzah sampai akhirat nanti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kita. Gitu. Jadi ke situ Bunda. Ya, ada satu lagi Ustaz, lanjutannya tuh dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu, Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Itu maksudnya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu tuh hari hisab itu maksudnya juga. Memang di sini konteksnya bisa kepada hari hisab. Ini dia berharapnya, siapa yang berharap nih? Amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan. Ini berarti kan yang berharapnya orangnya ya, bukan Allah yang berharap ya. Bukan, jiwanya ini. Betul. Yang mendapat diri kita, betul. Ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Jarak yang jauh sih pemahaman saya sementara ya, nanti bisa berkembang mudah-mudahan. Berharapnya sepanjang mungkin gitu. Kalaupun itu sebuah kebaikan, dia berharap kebaikan yang dipanjangkan. Demikian pula balasan kejahatan. Jadi bisa aja difahaminya begini, Bunda. Terkait dengan kejahatan, mohon dijauhkan jaraknya, di mana kejahatannya
didapatkan menjadi sesuatu yang akibat dari kejahatannya itu. Dia berharap sejauh mungkin, maksudnya gitu. Bisa. Nah, kemudian Allah memperingatkan kamu akan siksanya itu kan sebagai sebuah peringatan Allah ya, agar kita hati-hati dalam amal perbuatannya. Jadi, Ya. kayak tadi, di ayat sebelumnya saya malah tergelitik dengan wabasyiri, apa tadi ayat yang sampaikan berita gembira dalam bentuk azab. Coba ini maksudnya apa coba? Azab tapi disebut berita gembira coba. Ini ayat Nyindir. yang ini. Ini menggelitik, sebetulnya lebih menggelitik lagi kalau buat saya. Nih ayat yang ininya, ayat 21 ya. Orang yang kufur terhadap ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak, membunuh manusia yang memerintahkan keadilan, sampaikan pada mereka kabar gembira. Coba. Busyra Iya. itu memang kabar gembira gitu. Tapi kenapa kabar gembiranya wujudnya adalah azab yang pedih gitu? Ada yang bisa menjawab nggak? Nyindir ini mah Ustadz. Bukan nyindir. Jadi kita juga harus akhirnya, walaupun nggak mudah difahami ya, ketika Allah memberikan sebuah siksa kubur, azab kubur, itu dibalik Allah mengazab itu Allah sedang ingin menunjukkan kasih sayang Allah juga. Jadi ketika orang berdosa nih di alam dunia, kemudian di alam barzahnya diberi siksa. Siksa itu tujuannya apa? Untuk mensucikan hatinya, memurnikan hatinya. Nah, kalau orang paham bahwa di balik azab kubur itu ada sebuah mekanisme pensucian jiwanya, itu sebuah kegembiraan, sebetulnya berita gembira. Iya. Jadi, nggak semata-mata Allah tuh tukang, naudzubillah ya, tukang hukum gitu. Allah itu sebagai zat yang maha penghukum, saking maha kuasanya bagi Allah suka-sukanya menghukumi manusia. Enggak begitu. Justru di balik hukuman sekalipun, di balik sebuah azab sekalipun, Allah tetap ingin menunjukkan kasih sayangnya. Maka hukuman itu sendiri sebetulnya adalah kasih sayang Allah yang itu sebuah berita gembira gitu. Cuma kan nggak mau kita milih berita gembira dalam bentuk azab. Inginnya sih berita gembiranya benar-benar memang menggembirakan. Tapi terhadap orang-orang yang melakukan kekufuran seperti ini, dengan adanya azab kubur, azabnya di akhirat juga, itu kalau masih ada setitik iman kan tetap diselamatkan oleh Allah pada akhirnya. Artinya azabnya itu sendiri sebagai sebuah berita gembira bahwa Allah tetap memperlakukannya seadil-adilnya. Konteksnya ke situ sih, Bunda. Iya. Dan juga sama. Jadi makanya penting prasangka baik ya dengan kehendak Allah itu, bahwa ketika tadi disebutkan berharap jarak yang jauh, tentu harus kita maknai sebagai sesuatu yang positif sebetulnya. Iya. Kalau dia berbuat buruk, tentu harapannya agar dijauhkanlah dari keburukan itu, dibikin jarak sejauh mungkin agar dia punya kesempatan bertobat. Saya sih memahaminya begitu, Bunda. Betul. Dan juga ini di ayat terakhir, ayat 30 tuh ada dasarnya bahwa Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah memperingatkan akan siksanya karena atas dasar Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya itu. Itu yang Jadi, menakjubkan ya. iya. Jadi tetap atas dasar kasih sayang, Rahman Rahimnya Allah gitu. Betul. Jadi jangan pernah kita, mungkin pesan-pesan indahnya yang Allah ingin sampaikan, jangan pernah kita mencibir orang-orang yang melakukan keburukan, bahwa dia sudah nggak bisa selamat lagi. Belum tentu kan gitu. Tetap kita punya harapan, punya keinginan, orang tua kita misalkan dalam keadaan kufur, saya sih tetap meyakini Allah, bagi Allah, kuasa Allah bisa aja menolongnya. Sangat mungkin. Siapapun ya orang-orang yang kita kasihi itu. Yang Allah lihat adalah kita punya niat yang tulus nggak mendoakan mereka. Betul. Saya termasuk yang maaf sekali tidak sepakat dengan ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa ayahnya Rasulullah itu wafat dalam keadaan musyrik. Naudzubillah, ngeri. Atau tidak bisa diampuni. Bahkan Abu Thalib sekalipun ya, yang di riwayatnya wafat kemudian kakinya dibakar, kepalanya melepuh karena tidak mau menyatakan keislaman. Buat saya saat itu bisa jadi, tapi bagi Allah kan mudah. Keimanan beliau
pembelaan habis-habisannya beliau terhadap Nabi mulia kan juga harus dihargai oleh, maksudnya pasti akan Allah hargai gitu. Nggak mungkin kecelakaan itu selama-lamanya gitu. Mungkin enggannya beliau menyatakan Islam secara terbuka itu memang oleh Allah dihisab. Sehingga hadisnya menyatakan kakinya dibakar, kepalanya melepuh. Tapi kan saat di barzah saat itu saja, bagi Allah, Allah akan mengimbali pembelaannya yang besar terhadap baginda Rasul, melindungi Rasulullah sampai merelakan beliau dikucilkan oleh para kafir Quraisy lainnya kan gitu. Itu kebayang ya para paman-pamannya Abu Jahal kan saudaraan adik kakak ya, Abu Jahal sama Abu Thalib itu. Tapi beliau rela ya membela Nabi itu menghadapi para pamannya yang mengingkari. Wallahu alam, Bunda itu. Terima kasih Ustaz. Ya, Alhamdulillah. sama-sama. Iya. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Udah sedia barangkali. Ya, Ustadz, Bu Ika yang silakan. tadi cerita, maksudnya Ika. yang cerita tentang Abu Thalib itu sejalan juga kan dengan hadis yang tadi yang Ustadz katakan bahwa seseorang itu beramal dengan amalan ahli surga, Ya. di akhirnya taunya takdir mendahuluinya, akhirnya jadi neraka. Bisa begitu juga nggak, Ustadz? Kalau Abu Thalib saya tidak termasuk yang memandang beliau akhirnya su'ul khotimah, tidak sih. Karena masih ada alam barzah dan Rasulullah juga tidak menyatakan langsung beliau ahli neraka, nggak ada hadisnya. Tapi menceritakan itu saja bahwa ada ada azab di mana kakinya dibakar dan kepalanya melepuh. Tentu harus kita lacak ya, karena belum ada penempatan surga neraka untuk manusia hari ini ya. Mereka semua yang mendahului kita masih ada di alam barzah. Sehingga ketika ada pernyataan seperti itu, buat saya lebih kepada untuk menggambarkan. Bisa jadi ya seorang Abu Thalib itu rela berkorban, tidak menyatakan syahadatnya demi membela Rasulullah. Karena kalau beliau menyatakan terang-terangan seperti Hamzah, pamannya yang lain ya, kan langsung diserbu, langsung diserang oleh kafir Quraisynya kan. Tapi Abu Thalib itu posisinya menjadi penengah sepertinya. Makanya tidak secara tegas menyatakan syahadatnya, tapi juga tidak secara tegas mengikuti ajarannya Abu Thalib, ajaran Abu Jahal dan lainnya kan, tidak tegas mengingkarinya juga. Tapi beliau ingin berposisi sebagai penengah. Akibatnya memang begitu sampai akhir hidupnya Rasulullah meminta beliau bersyahadat, beliau tidak melakukan ya. Di situ sebenarnya juga ada poin penting lainnya sebenarnya Bu Ika, yaitu apa? Ada kalimat turun ayat yang peristiwa ketika Abu Thalib itu menjelang wafat itu, kalimatnya apa coba? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Di situ Allah sedang mengajari bahwa sungguh engkau, hai Muhammad, kata Allah ya, tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Tapi Allah kan yang punya kuasa untuk memberi hidayah. Di situ Allah sedang mengajari itu. Gitu. Jangan sampai karena ini pamanku, maka ini kalau bisa ya Allah berikan hidayah. Beliau memberikan hidayah kan nggak bisa. Mengajak kepada keimanan. Untuk poin itu aja sih kalau buat saya. Detik ini nih, Abu Thalibnya ada dalam surga atau ditenangkan di alam barzahnya sangat mungkin. Jadi azab itu bisa menjadi berlaku hanya sesaat saja. Karena keengganannya menyatakan syahadat secara terang-terangan. Tapi kebaikan-kebaikan beliau membela Nabi itu pasti oleh Allah akan diperlakukan diimbali dengan imbalan yang seadil-adilnya. Gitu. Jadi saya melihatnya begitu. Iya sih. Pada intinya, pada akhirnya Allah yang paling tahu lah itu. isi hati manusia seperti apa ya, kan intinya kan begitu. Jadi kita tidak boleh merasa aman dengan amal-amal kita. Bahkan sedekat apa seorang Abu Thalib pun bagi Allah sangat mungkin ya, ketika Allah memang belum menghendaki diberi hidayah di waktu detik-detik menjelang wafatnya itu, bagi Allah dimungkinkan untuk menjelaskan kepada Nabi, kepada kita semua juga, bahwa urusan hidayah hak prerogatif Allah sepenuhnya. Kita hanya bisa menyeru, dan menyeru. Gitu, Bu Ika. Dan berdoa ya, Ustaz. Dan berdoa ya, Ustaz ya. Boleh, itu makanya berdoa tidak pernah boleh berhenti.
tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berharap. Faidza faragta fansab, itu berhenti berharap dan tidak berhenti berikhtiar maksudnya. Wa ila rabbika farghab, itu 2 ayat Al-Insyirah ya. Tidak, ikhtiar tidak boleh lepas, doa juga tidak boleh dilepaskan. Allahu a'lam bishawab. Ini membahas takdir akan panjang sekali sebetulnya. Saya belum ini nih, baru 2 ayat, tapi nanti kita akan lagi. Gitu, saya kembalikan kepada Bunda dan Bu Mbak Lisdia. Mbak Lisdia? Lisdia ya. Iya Mbak. Monggo silakan, udah mendekati waktu. Ada yang mungkin mau disimpulkan Ustadz sebelum penutupan? Ya. Oke, sebagai closing itu saja bahwa poin tadi, betapa pentingnya kita memandang takdir Allah itu adalah pertama dengan prasangka baik. Tidak ada takdir buruk dalam artian tidak ada Allah itu menzolimi hambanya. Pertama. Kedua, tidak boleh kita lepas untuk terus berprasangka baik. Tadi. Pertama. Kedua, tidak juga boleh kita menghilangkan sebuah kefakiran diri kita. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah merasa sombong dengan kebaikan itu, merasa lebih baik dari orang lain. Yang menjaga kita dari segala ketergelinciran adalah rasa diri tidak berdaya atau kefakiran. Itu saja dalam memahami takdir ya. Insya Allah takdir Allah pasti selalu baik. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, silakan saya kembalikan Mbak Lisdia. Mbak Lisdia, silakan Mbak ditutup. Mbak Lisdia. Ya. Yang sangat bermanfaat kita para sahabat. Ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz dapat meningkatkan iman kita dan Allah mudahkan kita dalam menjalankan ketaatan dan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu juga sudah menjelang maghrib. Kita akan segera mengakhiri acara kabar kita pada hari ini. Jazakallahu khairan Ustadz atas tausiahnya pada sore hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Dan hari kasiran pada para sahabat yang sudah hadir bersama kami baik secara online maupun yang ada di Pedati secara online. Jazakallahu khairan kasiran, semoga semua selalu sehat dan juga pada Bunda Tra semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu sehat bersama keluarga. Amin. Baik. Tutup kajian kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin semuanya. Terima kasih Ustaz atas bimbingannya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya tutup ya.